kelihatan, dan akan ada satu Tuhan Yesus Kristus. Saya ulang ya. Kami percaya satu Allah Bapa Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang Maha Tunggal, yang dari Bapa Allah, dari Allah, terang dari terang, Allah Maha Benar dan Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, dan seterusnya. Jadi di sini ada satu Allah, Sang Pencipta alam semesta, ada satu Tuhan juga namanya Yesus, sehakikat dengan Bapa. Artinya di sini Yesus dilantik jadi Tuhan setara dengan Bapa. Dor, paham? Paham? Itu kan menurut asumsi kamu. Bukan asumsi, tertulis. Astagfirullah, tertulis kok asumsi. Betul. Itu hasil dari konsili Nicea pertama itu. Gimana sih? Tertulis kok asumsi. Hasilnya kan tadi sudah dibacakan kan? Hasilnya tadi dibacakan kan? Ya wes intinya aja itu di pemahamanmu, Bang. Itu bentuk penegasan. Tertulis kok asumsi. Gimana kamu ini? Iya. Bagaimana lu bisa bahwa mengatakan udah tertulis dengan jelas, lu bilangin asumsi? Gimana ceritamu? Itu kan kesimpulan yang kamu ambil dari asumsi. Bukan, saya baca itu tadi. Iya betul. Isinya betul. Kesimpulanmu aja itu. Kesimpulanmu. Artinya karanganmu. Gimana sih ini orang ini? Udah hilang suara. Di situ bahwa ada menegaskan bahwa jangan paksakan suaranya, Bang. Itu penegasan itu bukan berarti dilantik, itu salah kamu. Kalau dilantik itu berarti itu persepsi kamu untuk menggiring opini, untuk menyesatkan. Kamu itu pensesat berarti. Kamu penyesat. Betul. Mengerti? Betul itu. Iya, sepakat. Kamu penyesat lah. Penyesat kamu itu. Kamu tuh menyesatkan kamu itu. Iblis. Gimana kamu, Bro? Dajjal kamu. Weh, jangan kasar, Bro. Kita ini baca, kamu tuh menyesatkan. Kita ini saya kok menyesatkan. Orang saya ini baca loh. Kamu pikir baca di mana? Iya betul. Kita baca loh datanya. Kesimpulannya adalah baca itu adalah di mana karanganmu? Secara eksplisit. Kamu nggak tahu bahasanya eksplisit. Eksplisit itu berarti ketegasan, menegaskan Yesus sebagai apa? Yesus itu ada dua. Menegaskan Yesus di situ sebagai apa, Bro? Coba jawab. Bro. Biar dia jawab dulu. Di situ, sebentar, jangan satu-satu dulu. Di situ Konsili Nicea menegaskan Yesus sebagai apa? Coba jawab. Belajar, makanya belajar. Jangan dijawab dulu, Bang, biar dia yang jawab. Bang Rocky sebentar. Bro Jo. Di situ Yesus sebagai apa di Konsili Nicea? Yesus ditegaskan di situ bahwa Yesus adalah Tuhan. Baik. Jelas di situ. Oke, jadi di situ ditegaskan Yesus adalah Tuhan. Sebelumnya Yesus Tuhan apa? Sebentar. Sebelum Konsili Nicea Yesus Tuhan atau bukan? Kamu tahu ketika Yesus sebelum Konsili Nicea, saya tanya ini, dengerin baik-baik. Sebelum Konsili Nicea Yesus Tuhan atau bukan? Nggak usah dijawab, dari awal dan akhir. Aduh. Sebelum Konsili Nicea, sebelum dunia ini diciptakan, Yesus Tuhan atau tidak? Nggak usah dijawab, Jo. Yesus Tuhan. Iya. Yesus Tuhan. Oke, baik. Di mana datanya sebelum Konsili Yesus Tuhan? Di mana datanya? Nggak usah dijawab, Jo. Di mana datanya? Di mana datanya? Nggak usah dijawab, katanya diselamatkan sama temannya. Bukan. Pertanyaanmu nggak ada, nggak bermutu. Nggak bermutu karena sulit dijawab. Nggak ada datamu. Asal ngomong. Percuma jawabnya. Kok sulit dijawab? Percuma dijawab atau lu nggak bisa jawab, Bro? Orang nggak mulanya. Percuma dijawab atau lu nggak bisa jawab? Bukan. Ini gimana kekristenan ini kayaknya. Rocky, lu diam dulu, Jo. Rocky, apa kesepakatan di Konsili Nicea 325? Kamu paham nggak? Penting dijawab itu, Bang. Oh, tidak penting. Terus lu mau ngapain di sini? Terus di sini lu mau ngapain?
memonitor pernyataan-pernyataanmu. Ya, kalau mau monitor lu diam, jangan ngomong kalau monitor. Monitor itu pakai kuping, tidak pakai congor gitu ya. Monitor itu pakai kuping, bukan ngomong. Sabar Bang, Ya. sabar, tenang. Lu mau naik ke sini ngapain? Katanya mau monitor, tapi dia ngomong. Jangan terpancing Bang Andi. Enggak. Begini saya kalau hari Ahad memang saya lagi agak sedikit tinggi ini bicaranya biar pada pintar nih orang-orang ini. Kita juga bisa tinggi. Jadi Bisa sekarang tinggi. Pak Rocky mau ngapain di sini? Sekali lagi saya tanya, mau ngapain di sini? Terserah saya dong. Oh, terserah saya. Apa arti terserah? Ya pikir aja sendiri. Tempat di sini tempat terserah atau diskusi? Diskusimu nggak sehat Bang. Tanya Apanya aja Bang. Apa yang tidak sehat? Apanya yang tidak sehat? Pikir Saya aja pakai sendiri. data loh. Saya pakai data loh. Data menurutmu. Oh, jadi konsili 325 yang saya bacakan itu nggak benar gitu? Jangan paksakan apa yang kau pahami dengan orang lain. Saya tadi membaca hasil daripada konsili 325. Saya baca. Itu nggak benar gitu? Nggak benar gitu? Nggak penting itu dijawab Bang. Karena Ini nggak tidak nyambung dijawab. lagi. Gimana sih ini orang ini? Ini kok Dijawab. Oke orang Bang Andi. Saya Dijawab, jelaskan Bung. sebentar Bang Andi ya. Iya, Bang silakan Andi Bang. sabar Silakan. sebentar. Silakan Bang. Gini Pak Rocky ya, Konsili Nisea itu diadakan oleh bapak-bapak gereja ya, yang dipimpin waktu itu oleh Kaisar Konstantinus gitu loh Bang. Nah, itu hasil dari keputusan konsili itu dari Dewan Bapak-Bapak Gereja. Mula-mula itu menetapkan pertama bahwa Yesus itu satu hakikat dengan Allah Bapa. Yang kedua, paham yang lain yang tak mengikuti keputusan Konsili Nisea dianggap sesat. Ya, yang ketiga, menetapkan syahadat Nisea. Yang ketiga, hukum kanon yang mengatur tata cara atau otoritas gereja. Yang kelima, ada syahadat Nisea Purwa. Gitu, Bang. Itu bukan dongeng, itu fakta tahun 32. Fakta dari mana? Waduh, Menurut dia nggak Anda. percaya data ini orang ini. Ya. Tambah lagi satu nih, aku tambah lagi satu, maaf Iya. nih. Dan Seribu, ini seribu pun Bang, ditambah nggak apa kesal. ya, teman-teman Kristen, konsep 100% Tuhan, 100% manusia itu juga hasil konsili. Konsili Kalsedon namanya ya, itu hasil konsili. Itu menurutmu. Loh, Karena kau sebagai di luar ya. enggak, Gini aja Bu kenapa Rama. kamu tidak- Tanya dia. Menurut kamu apa? Bantah coba argumentasinya Ibu Rama. Coba bantah. Menurut kamu. Coba. Menurut kamu apa? Tidak perlu saya bantah. Kamu Tapi- membantah argumentasi orang, tapi kamu nggak punya ilmu. Bagaimana kamu ini, Bro? Ya. Gimana kamu ini? Menurutmu, Bro. Orang sudah berpendapat. Enggak, orang ini nggak punya ilmu, Bu. Nggak ada ilmunya. Serius. Nggak ada. Dia, Betul. mungkin Arianus dia. Ilmu Anda aja Arianisme yang dia. ada ya. Anda aja yang punya ilmu. Ya memang situ dari tadi ngomong nggak pakai data kok. Bantah orang yang membaca, kamu nggak ada ilmunya, kan? Datamu, Jadi, ketuhanan Yesus itu dibentuk Datamu oleh itu menurut bapak-bapak keyakinanmu. gereja. Bukan menurut keyakinan, Bro. Sebentar, Bu Rama. Itu menurut keyakinanmu. Ini kita baca bukan keyakinan, ini akademis data. Konsili 325 Iya. kita baca. Dasarnya kau membaca data tuh menurut keyakinanmu. Kita membaca Ya, ini jelas. pakai mata, terus kemudian pakai mulut, bukan keyakinan. Yang bilang pakai hidung siapa? Ya makanya sekarang kamu bantah itu data yang kita bawa. Kamu punya Tidak data yang perlu. lain. Tidak terus- perlu pertanyaan. Terus kamu naik di sini Pertanyaan mau pertama. ngapain?
mau apa aja. Udah gini Bang Andi, Aduh. coba Bang Andi saya tanya si Iya, ini iya. orang ya. Pak Rocky, Anda Kristen bener apa enggak? Tidak perlu Pak saya Rocky. jawab. Nah, iya kan? Enggak, kalau Anda memang Kristen bener, coba tolong bacakan syahadat Nisea itu. Gimana itu? Tidak perlu saya jawab pertanyaan-pertanyaan Ya udah kalian turun itu. aja, Pak. Turun aja. Tapi kalau nggak ada berdebat ilmu, turun sehat, aja. ya. Duh, itu sangat sehat, Pak. Kita pakai data ini, Bu Rahma pakai data, Bang Andi pakai Sehat data, apanya? saya pakai data. Apanya? Sekarang yang sehat, Oke, yang gini, sehat Bang, menurut Bang Anda Yadin, bicara apa? gini. Bang Yadin, kita masuk ke diskusinya gini ya. Gini Bang, kan kamu selalu memahami Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Coba kamu tunjukkan, adakah di Bibelmu itu Bang? Coba. Kalau kamu nggak mengimani konsili, Nah, coba mana Bang Kak, dalilnya tuh? pertanyaan-pertanyaan ini tidak layak untuk dijawab. Dah. Terus kita Karena selalu berkutat terus kita nanya saja. apa? Harga cabe. Aku mau nanya harga cabe atau cabe keriting apa harga telur? Terus nanya apa nih? Ya, Bang Abu, ke pasar kalau sana. bisa Tanya. ganti yang agak pinter dikit aja, Kristennya ini nggak nambah. Dasarnya kalian menyatakan ilmu itu ya. tidak baik. Sudah, imani aja imanmu. Jalanin aja keyakinanmu. Ya itulah Bang. Jadi Bang, orang-orang Kristen tuh imani yang tidak ada di kitab sucinya. Jadi, Misalnya Trinitas memberi nggak ada. pemahaman orang tidak paham. Coba jelaskan tuh. Dari mana kamu ambil konsep 100% Tuhan, 100% manusia? Coba Bang, dari mana kamu ambil tuh kalau bukan konsili? Ya kan? Enggak penting saya jawab itu, Rahma. Karena saya jawab pun akan banyak bantahan-bantahanmu dengan dalil-dalil yang kamu pahami. Berarti abang ini bagaimana iman buta Bang? Kalau begitu iman buta. Itu Bang, beriman itu Bang harus disertakan akal gitu loh. Kalau pikiran tuh disertakan. Kalau di Bibelmu kan bilangan Allah itu bukan manusia, bukan pula anak manusia. Yesus itu kan anak manusia, anak Maria Bang, ya kan? Gimana itu? Udah jelas-jelas di Bibelmu ada, kau tidak imani. Yang tidak ada di Bibelmu, kau imani. Itu harus akal itu Bang difungsikan Bang. Ini iman pakai perasaan ya kayak gini nih hasilnya. Jadi itulah ya teman-teman ya. Yang dia iman itu yang tidak ada di Bibelnya itu loh. Itu 100% manusia, 100% Tuhan, Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus, nggak ada itu di Bibelnya. Nah, yang itu yang dia imani. Sementara itu di Bibelnya bilangan Yesus Allah bukan manusia, bukan pula anak manusia, dia imani. Nah, kan itu kebalik-balik ini, makanya teman-teman Kristen ini kita sebagai kita ini meluruskan loh Bang, meluruskan supaya kalian itu janganlah jadi penghuni neraka gitu loh Bang. Neraka itu kalian tuh kekal loh kalau nggak bertobat, nggak sadar gitu loh. Tidak saling mengingatkan Bang. Coba imani Itu yang bukan mengingatkan itu. Ya dari mana konsep 100% manusia? Itu bukan. Coba kamu tengok, adakah di Bibelmu itu 100% manusia, 100% Tuhan? Ya, kalau Yesus itu Bang, 100%, kalau gini, kalau Yesus 100% manusia, 100% Tuhan, berarti dia udah beda dengan Allah Bapa. Allah Bapa itu 100% Tuhan. Itu Bang. Jadi beda lah. Sudah. Lanjut, Sudah. silakan. Iya Bang, silakan. Yesus 100% manusia, 100% Allah, ya. Kan begitu. Halo, ya, suara waras hadir kembali. Selamat siang, salam. Apa ini siang, lagi perbincangan? Kristen ya. Pada mulanya adalah firman. Oh, ya. Ya kan? Firman itu menjadi manusia. Ya.
ya kan? Ya betul. Dan manusia itu berasal dari Allah itu sendiri. Betul. Jadi Ya. satu. Ya, sekarang begini, Al-Quran, ya, Al-Quran itu Anda yakini bahwa itu adalah kalimatullah, betul tidak? Betul Pada tidak? mulanya firman. Enggak, bentar dulu. Aku ke firman dulu, aku tanggapi dulu firmanmu, Bang. Aku tanggapi firmanmu sebentar dulu. Ini biar apple to apple. Iya, baru kita ke bentar Al-Quran. dulu, biar Beres apple itu to kalau apple. Al-Quran, Bang. Kita Iya, ke firmanmu dulu. Ini ada korelasinya. Kamu Aku kasih tahu dulu soal firman itu Makanya loh. saya Aku kasih tanya, tahu dulu, Al-Quran Bang. itu kalimat Pada mulanya. Ini ada Pada korelasinya mulanya sama apa yang kamu tanyakan. Kamu tuh gimana sih, katanya minta dijawab. Ya udah, saya diam lah. Coba biarkan dulu aja Bu Rahma, biarkan Ya, aja Bu lanjut. Rahma. Dengar aja Oke, dulu. lanjut Bang. Semakin Lanjut. banyak omong, semakin banyak salah dia. Oke. Ayo lanjut Bang. Silakan. No. Ini korelasinya ada. Al-Quran itu diyakini oleh umat Muslim adalah kalimatullah, firman Allah. Suaranya Betul. agak gede-gedein suaranya Bang. Agak Oke. kecil suaranya sih. Kenapa ya? Iya. Al-Quran Iya. itu diyakini oleh umat Muslim adalah kalimatullah, firman Allah, ya kan? Nah, kalimatullah itu berubah menjadi buku Al-Quran. Di situ ada ada Al-Quran itu berubah menjadi Al-Quran, ucapan Allah itu di dalam Al-Quran. Nah, ketika kalian meyakini itu, ya, ketika kalian meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalimatullah, kenapa kalian menyaksikan bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia? Kenapa kalian harus Oke, ku jawab ya Bang ya. Ku kok jadi jawab. manusia? Ya ku jawab Kalian lah Bang. meyakini bahwa Ya. Al-Quran Oke, itu ku jawab. firman Ya. itu menjadi Firman itu menjadi manusia. Ya, udah aku paham. Firman Aku paham. itu menjadi Gini. Al-Quran. Iya. Iya, aku Oke. jawab. Sabar, aku jawab. Nah, firman atau saya udah kalamullah diam ini. itu firman atau kalamullah itu yang menjadi Al-Quran itu tidak kami sembah, Bang. Nah, yang jadi masalah itu firman itu yang jadi manusia itu, Yesus manusia itu kok sembah, kok tuhankan. Kalau Al-Quran itu kalamullah, firman Allah itu kami tidak sembah, Bang. Itu bedanya kita, jadi nggak sama lah ya. Kan telah aku terima dan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu bahwa engkau yang mengutus aku. Nah, firman menerima firman, kan kamu tambah bingung lagi, Bang. Itulah Saya kalau tidak kau bingung, menuhankan firman, Bang. Dan ketika kita bilang itu firman telah menjadi apa ya, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika Yesus disalib, lah kau lari ke dagingan, ya kan? Kau lari ke dagingannya. Kalau firman telah menjadi Allah, Allah itu adalah firman, berarti ya Allah ikut tersalib dong. Jadi kamu serba apa aku bilang, serba bingung pastinya, karena firman yang kau tuhankan, Bang. Itu, Makanya Bang. dikaji, Ini Bu. bagiannya Bang Andi, silakan Bang Andi. Bu, Saya makanya sama sekali dikaji nggak dari bingung, Bro. ilmu hikmatnya, jangan dari teks-teks gitu aja, tekstual, ya. Dikaji kok gini, bahasa itu kan bahasa Indonesia, Bang. Biblemu itu, Bang, bahasa Indonesia, Ya. jadi mudah lah dipahami. Apanya yang mau dikaji lagi, coba? Coba sekarang kita kaji Allah itu apa. Ya, kalau dalam perjanjian lama itu perjanjian baru itu, kalau perjanjian baru ya itu kan ditulis dari dengan bahasa Yunani kan. Allah itu bahasa Yunani Theos, ya kan.
Kalau bahasa Ibraninya Elohim, ya kan? Tapi sama-sama lidah Indonesia membacanya, mengucapnya Allah. Nah, sekarang kita kaji dulu apa ini Allah. Itu Oke, bisa Bang, diucapkan coba kepada lihat. dewa, kepada berhala, kepada manusia. Bentuknya jamak, ya. Gini aja Bang, kita main ayat aja Bang. Mana ayat yang mana? Jangan menurut asumsi sendiri ya. Ini bukan aku asumsi. sedikit Coba dulu, Bang. Matius 4 Bang ayat Yadin. 10 Kajian itu, Bang. ilmiah Yadin. itu. Bang Yadin, aku sedikit dulu Bang, maaf. Bang, kalau kita ke perjanjian Iya, iya, lama, monggo. tadi YHWH segala macam gini, di perjanjian lama itu Tuhan Allah itu nggak pernah terpisah Bang. Tuhan Allah berarti itu satu identitas satu. Gak ada. Kalian nggak mengerti Tuhan apa Allah, itu? Nggak, gini-gini. Nggak mengerti apa itu Allah di Bibel, tidak mengerti apa itu Elohim dengan password nama Yod He Vav He. Kalian tidak mengerti. Kalau di Bibel itu Allah nggak pernah terpisah dari Tuhan. Tuhan Allah yang perjanjian mana? lama ya. Aku cerita perjanjian lama loh. Makanya Tuhan pahami itu Allah. dulu esensi Allah di Bibel itu apa. Password namanya Yod He Vav He. Ngerti nggak? Gini. Ketika Paulus datang, Paulus lah yang membedakan Bang. Jawab Kata dulu. Paulus, dengar dulu Bang. Bukan Ini Paulus. kita mau pisah ini, kita mau pilih dulu Allah dengan Tuhan. Kalau menurut Paulus, hanya satu Bapa yang di surga yaitu Allah Tuhan kita, dan satu Allah yaitu hanya satu Bapa yaitu Allah, dan satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Nah, Paulus ini membedakan Allah dengan Tuhan. Sementara di perjanjian lama Tuhan itu Allah, Tuhan itu Allah. Itu Bang, kalimat-kalimat kita baca Bible Bang. Perjanjian lama itu Iya. Tuhan Allah, selalu mengikut Tuhan Allah, nggak berpisah. Nah, Paulus memisahkan Allah itu ya Bapa, Tuhan yaitu Yesus. Nah, inilah yang membuat rancau pemikiran kalian, memisahkan. Yang rancau pemikiran ibu itu terpisah apanya? Makanya pahami dulu apa itu esensi Elohim di perjanjian lama di Bibel. Pahami dulu apa kesatuannya. Kenapa dipisah-pisah? Siapa yang bilang terpisah? Buktinya Bang, buktinya sampai sekarang orang Yahudi sana meyakini itu kok. Apa yang urusan dengan sekarang saya itu bukti bahwa Anda salah konsep. Perjanjian lama itu milik Yahudi, ya, dan ingat Yahudi sampai sekarang Yahudi gak menerima ini yang membuat kalian tersesat. Aduh. Bukan urusanmu. Ibu aja tidak paham. Memang bukan urusan. Bang, coba lihat ya Matius 4:10. Bang, kalau ada Bible buka Matius 4:10, di situ jelas ya. Sebentar ya. Maka berkatalah Yesus kepada iblis. Ayo, tak tunggu. Baca yang keras. Siapa Tuhan itu? Bentar Pak. Lagi saya sulit membuka aplikasi. Begini firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nah, oke, terus. Siapa yang jadi Tuhan di situ, Bang? Siapa yang jadi Tuhan? Allah begitu. Makanya pahami tadi, Pak. Elohim itu, Theos itu bisa ditujukan kepada manusia, kepada dewa berhala, ya, kepada Tuhan yang sesungguhnya. Pahami dulu. Kalau dibilang Allahmu kepada iblis, berarti Allahnya iblis itu, Elohimnya iblis itu. Begitu, Pak. Pahami dong konteksnya. Tadi itu kalimat di ayat itu loh, yang jadi Tuhan itu siapa? Allah, apa Yesus gitu loh, Bang. Sederhana itu. Maka berkatalah Yesus satu-satu dulu kita pahami. Satu-satu dulu kita pahami. Di situ ada Allahmu, ya. Allahmu disebutkan, ditujukan kepada si iblis. Kalau itu disebutkan berarti Allah si iblis, Elohimnya iblis, ya. Ya itu.
Apa sekarang kalau Allah yang sebenarnya itu password namanya Yod He Vav He. Allah yang benar itu Elohim dengan password Yod He Vav He. Bang, kapan Yesus mengaku dia bernama YHWH? Kapan? Makanya simak dulu. Begitu? Apa itu Yod He Vav He? Ngerti nggak artinya? Apa itu? Secara kajian huruf Yod itu tangan, udah. He lihat, Vav paku, cross atau salib, udah. Itu salah bang, kamu Siapa bilang salah? Orang Yahudi itu yang punya kitab itu nggak menuhankan Yesus, itu nggak seperti pemahamanmu. Nggak masalah, bukan ini bukan masalah menuhankan, ini bukan masalah menuhankan. Jangan, kalau begitu. Ini pengertian dasar dulu. Bang, jangan pakai perjanjian. Saya nggak peduli orang menuhankan nggak apa. Aduh. Tentang menuhankan juga. Nanti saya jelaskan apa itu. Tuhan itu bukan person, Bu. Begini. Ya, orang Yahudi bukan, sana itu. Bukan lahiriah. Bang, nyadar itu milik Yahudi, itu yang terjemahkan ke Septuaginta yang kau pakai itu, Bang. Perjanjian lama itu milik Yahudi. Yod He Vav He itu tulisan Ibrani, Bu. Itu tulisan Ibrani. Bang, itu ya Yesus yang dia tunggu Yahudi bukan Tuhan. Mesias yang dia tunggu itu manusia. Nah, makanya dia tolak itu Yesus jadi Tuhan. Sampai sekarang kan Yahudi tidak menuhankan Yesus. Yang jadi masalah itu kau yang menuhankan Yesus. Makanya kalian diobrak-abrik apa ya? Karena kenapa Israel Yahudi tidak menerima Yesus? Ya? Ya kenapa? Karena mereka bangga atau memelihara dengan tegar tengkuknya, masih memelihara keras kepalanya. Yesus anak manusia, Bang. Di Bibelmu itu dibilang. Siapa bilang anak manusia? Itu Maria itu apa? Apakah Maria itu bukan manusia? Apakah Yesus berasal dari ibu? Saya tanya. Ibu kan seorang ibu kan? Ya, Maria itu manusia, Jawab Bang. dulu, ibu ini seorang ibu kan, perempuan? Ya, Bang. Silakan. Manusia itu secara ilmu biologi ya, kelahirannya itu berasal dari indung telur si ibu. Paham itu? Bertemu dengan sel sperma si ayah. Yesus tidak ada, sama sekali tidak ada. Kenapa Ibu? Baik, aku jawab ya. Begini, Bang, aku jawab. Di dalam Bibelmu, Bang, di dalam Bibelmu 80 lebih perkataan Yesus, aku ini anak manusia. Anak manusia. Ketika dia dikandung oleh Maria ya, malaikat Gabriel mengatakan, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki itu kan manusia. Nah, ketika dia terangkat, dengar dulu Bang, ketika dia terangkat, anak manusia duduk di sebelah kanan Bapa. Ketika dia turun kembali, anak manusia akan turun. Tidak pernah berubah jadi anak Tuhan, Bang. Selalu anak manusia itu di Bibel 80 sekian ada tulisan anak manusia, anak manusia. Itu yang harus kau pahami, Bang. Gak ada salahnya, anak manusia bukan dari manusia. Kesesatanmu di sini, Bang. Ya Allah, Ibu yang sesat. Dengar dulu. Yesus itu anak manusia yang bukan dari manusia. Yesus itu anak manusia yang bukan dari manusia. Paham nggak? Gini. Di Bibelmu itu, Bang. Begini. Saya tahu. Sabar, Bang. Sedikit, Bang. Aku kasih tahu ya. Di Bibel itu, Bang. Ketika malaikat Gabriel mendatangi Maria, kamu akan melahirkan seorang anak. Bagaimana mungkin? Aku tidak ada suami, nggak pernah disentuh laki-laki. Nah, begitu pula ketika dia mendatangi, sabar dulu Bang, ketika mendatangi Elizabeth, ya kan, mendatangi Zakaria, bagaimana mungkin istriku mandul? Ya kan, kata Zakaria, bagaimana mungkin istriku mandul? Di dalam satu perikop itu tertulis, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Baca Bang itu satu perikop itu. Jadi kehamilan Maria, dengar dulu Bang. Kehamilan Maria yang tanpa sel sperma dan kehamilan Elizabeth ya ibundanya Yohanes Pembaptis itu juga tanpa ini karena dia sudah dia mandul ya kan, tetapi di bawah itu satu perikop tertulis bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, sama pula di dalam Al-Qur'an, penciptaan Allah, penciptaan Isa dengan penciptaan Adam itu sama. Allah hanya berkata kun fayakun, jadi maka jadilah. Itu kekuasaan Allah, Bang. Jangan karena nggak ada sel sperma, kamu tuhankan. Enggak, bagi Allah itu mudah, Bang. Jangan dulu menuhankan. Ini arti dasar dulu.
Ibu Lah, kan belum dengar saya apa? berpendapat Buktinya tentang Tuhan. Bang, 9 Nanti Ibu bulan bingung. berproses, Bang, 9 bulan berproses di dalam perut Maria. Dia konsumsi sari makanan yang dia makan Maria, bundanya, Bang. Yesus No problem, tidak ada seperti itu. Kalau dia bukan dari sel telur dan sperma, berarti dia berbeda dengan manusia seperti ibu, tahu nggak? Loh, berarti Adam itu juga Tuhan ya? Kata di Bible begini, Bang. Ada Tuhan. Dia semakin besar dan penuh hikmah. Dia dikasihi oleh manusia. Ya kan? Dia semakin besar dan penuh hikmah. Berarti dia berkembang. Lah kalau Tuhan, kalau Tuhan itu, Bang, nggak usah berproses 9 bulan, keluar lewat mulut rahim. Ngapain Tuhan lewat lahirnya, Bu? Lahirnya Tuhan itu bukan lahirnya, Bu. Ibu dengarkan saya, jangan dengarkan pendapat orang. Inilah kesesatan. Ibu berbicara dengan saya. Oke, loh. Ya, kita berdebat. Saya datang membawa ilmu hikmat di sini. Ilmu hikmat, ngerti nggak? Kajian mendalam ini. Bu Rahma, biarin dulu Bu Rahma, biarin dulu. Oke, lanjut Bang. Jangan membawa pengertian orang lain dengan saya. Saya berbeda. Biar Ibu paham ya. Bang. Makanya saya ajak meletakkan kembali dasar-dasar pengertian itu seperti apa. Jangan nyerocos menuhankan. Coba Bang. Saya paham sekali. Jelaskan. Ya, jelaskan Bang. Jelaskan Pak Waras. Ya kan sudah jelas, Yesus itu bukan proses dari pembuahan. Udah. Apalagi? Tapi kan Yesus itu kan bertumbuh Bang, disusui. No problem. Ya, no problem. Nggak masalah. Mau apa lagi? Mestinya itu seminggu kayak langsung project plak. Itu kan 9 bulan sama dengan Abang. Itu bukan urusan Abang, ibu, bukan urusan ibu. Sekarang kita mengurus artinya apa? Aku bacakan dulu gini. Aku bacakan dulu 2 Tawarik 6 ayat 18. Apakah Allah itu akan diam bersama manusia di bumi? Nih, ini 2 Tawarik ya. Apakah Allah akan diam bersama manusia di bumi? Jangankan langit, bahkan langit yang mengatasi langit tidak dapat memuat engkau. Bagaimana itu dia jadi manusia sedangkan langit di atas langit tidak bisa memuat itu Tuhan, Bang? Masa mau di dalam perutnya Maria? Loh. Ya kan? Itu tandanya bahwa Tuhan Yesus itu manusia, bukan lahiriah. Itu bukan lahiriah. Tuhan itu Lord, Tuhan. Itu Yesus itu Tuhan dari segala Tuhan. Lord Inggrisnya, Kurios. Ya, Kurios. Ya, tapi bukan Tuhan toh. Bukan Tuhan toh? Tuhan, Lord. Kalau Lord oleh itu bolehlah. Dulu Tuhan ya, dulu waktu penerjemahan ejaan lama ke Indonesia ke ejaan baru, ejaan lama dulu itu Tuhan Yesus. Iya. Okay. Junjungan, betul Bang, betul. Tuhan Yesus, setuju nggak? Iya, Tuhan atau junjungan. Pernah dengar derivasi? Tahu nggak derivasi bahasa? Tahu apa? Aku di Seleber, di kitab-kitab terdahulu itu. Leceka pernah tahu seorang Belanda. Bang, Leceka penerjemah seorang. Dengar dulu. Tuhan. Ini proses penerjemahan ini. Leceka waktu menerjemahkan Tuhan, ya, waktu mencatat itu mengalihkan itu kepada ke ejaan baru. Dia selalu membaca Tuhan itu Tuhan. Setiap dia baca Tuhan terucap Tuhan. Itu namanya derivasi. Derivasi bahasa. Yang dilihatnya, yang dibacanya adalah huruf-huruf T-U-A-N. Itu selalu dibaca terselip H. Selalu oleh lidahnya terselip H. Jadi dia lihat tulisan Tuhan, tapi dia baca Tuhan. Nah, dari situ selanjutnya penulisan Tuhan dirubah menjadi Tuhan dalam kitab Indonesia terjemahan baru. Artinya sama saja Tuhan. Dalam bahasa Inggris Lord. Tidak ada masalah. Makanya orang luar negeri, Bible di luar negeri itu masih God, bukan Lord itu, karena itu ya bedakan. Kalau Lord, Tuhan Lord, itu Lord, kalau God itu Elohim. Bedakan dong. Jadi kenapa kau nyembah itu Yesus, Bang? Kalau kamu sudah paham itu Tuhan, kenapa kamu nyembah Yesus? Makanya ibu berhadapan dengan saya, ya. Ibu belum kenal saya bukan menyembah, mengikut.
Yesus selalu mengajak manusia, ikutlah, ikutlah, Oke. ikutlah. Kalau abang pengikut, berarti abang sunat. Abang tidak makan babi. Abang Siapa, itu, kalau mengikuti Yesus, Yesus kan gitu bang ajarannya. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. 1 titik pun sebelum langit dan bumi runtuh. Nah, kamu sunat bang? Apa kamu tidak makan babi bang? Kamu Yesus pengikut tidak pernah. Saya boleh Sekarang bicara dengarkan lagi ya, dengarkan lagi ya. Pola pikir perjanjian baru ya, ya. Saya hadir di sini membawa pola pikir perjanjian baru, yaitu kita harus bicara dalam konteks batinia, ya, batinia, hakikat dan substansi, ya. Ngerti nggak itu? Kalau pola perjanjian Rahma, biarkan lama, Bang Andi aja, Bu Rahma. Kalau aja orang bulat-bulat kayak gitu. logika perjanjian lama itu selalu berbicara dari wawasan lahiriah, syariat atau materi. Ini sekarang zaman perjanjian baru di mana Tuhan Yesus hadir, tentu tidak membawa lagi urusan-urusan syariah. Kalau begitu bang, jangan pakai lagi itu kitab PL, jangan, karena kamu tidak imani lagi kan katamu perjanjian baru. Tidak ada hak ibu di situ. Bagaimana? Ibu tidak berhak mengatur saya memperlakukan sesuatu. Perjanjian lama itu saya perlakukan untuk membedakan cara berpikir. Ya, kata Yesus, 1 titik pun bang, Anda paham itu 1 titik. 1 titik itu titik. Itu ya, 1 titik paham dia sekali. Tidak hilangkan bang, tidak hilangkan. Betul. Nah, terus kenapa kamu hilangkan? Baca dulu selanjutnya. Sebelum langit dan bumi runtuh bang, berarti sebelum kiamat. Makanya runtuhkan langitmu, runtuhkan bumimu. Ya. Aduh, abang ini sayang pegang. Makanya belajar bahasa hikmat. 1 titik jangan pun, bahasa letterlet. Bang, 1 titik pun. Kalau makan babi itu berapa itu kata-kata di situ, berapa kata ya? Pahami dulu ayat yang ibu sebutkan tadi ya, sebelum langit dan bumi lenyap. Ya, semuanya lenyapkan dulu pemikiran Anda itu terhadap pikiran-pikiran dunia. Bumi lenyap itu bang, kiamat. Itu kiamat itu jangan. Siapa bilang? Yang ada kiamat. Yang ada kiamat di perjanjian baru, tidak ada kiamat. Bagaimana tidak ada kiamat di perjanjian baru. Coba cari, nggak ada kata sebelum kiamat langit dan bumi runtuh. Makanya kaji apa itu bumi dan langit runtuh, ya? Apa esensinya? Kiamat itu namanya. Kiamat bang. Wah. Masa kami ini udah gede kalau begini? Kalau kajian, udah makanya dengarkan kajian hikmah. Dengarkan kajian hikmahnya. Kiamat itu adalah meluruhkan hal-hal dunia dari jiwa lo. Paham nggak itu? Paham nggak ilmu marifat? Ilmu marifat paham nggak? Aduh, marifat paham bang. Kan kamu bilang tadi, kamu mengikut Yesus. Kalau kamu mengikut Yesus, ya kamu sunat. Kamu nggak makan babi, nggak minum Ismail yang sunat itu tidak dianggap Elohim. Ngapain kalau udah sunat nggak dianggap, nggak ada gunanya. Baca itu Kejadian 7 ya. Doa Abraham itu sekiranya lah Ismail berkenan di hadapan Elohim. Ismail itu tidak berkenan di hadapan Elohim dengan password. Kamu itu mengikuti Paulus bang. Kata Paulus, segala yang diciptakan Allah itu baik. Dengar. Jangan ke Paulus dulu, Bu Rahma. Jangan ke Paulus. Nah, ini kan masalah hukum nih. Katanya bang ke Paulus. Bang Joni katanya nggak berlaku lagi. Ini mohon loh, bukan kaleng-kaleng. Taurat nggak berlaku lagi katanya bang. Kata kamu kan hukum Taurat itu nggak berlaku lagi. Masalahnya kamu masih pakai PL gitu loh. Dan ini kamu mengikut hukum Paulus. Taurat kata berlaku Paulus, bagi tipe orang bagi tipe orang seperti ibu yang berpikiran logikanya selalu lahiriah, syariat, materi itu. Kan fakta bang, itu fakta. Bu Rahma, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ini bukan kaleng-kaleng ya, ini bahasa hikmat loh. Ilmu marifat, kelas tinggi. Kaleng kerupuk juga nggak masalah kok kalau kamu kaleng kerupuk. Selamat siang buat penyembah manusia, apa kabar? Gak ada penyembah manusia di sini, bro.
Di sini bukan penyembah manusia. Manusia bukan sembahan, bro. Ustaz, gini, aku kutip dulu Ustaz ya. Sebelum beralih aku kutip satu kata Paulus. Kata Paulus gini, semua ciptaan Allah itu baik, tidak ada yang haram. Nah itu yang kau ikuti bang, makanya kau makan segalanya bang. Itu ya lanjut, nggak masalah. Apa masalahnya sama ibu? Masalahnya Yesus tidak menghilangkan bang satu titik. Itu kamu bukan pengikut Yesus loh. Itu berlaku bagi pola pikir, lahiriah, syariat, materi kan. Perpuluhan apa itu? Perpuluhan rohani ya? Aduh, kamu jangan munafik dong. Makanya belajar ilmu marifat ya, ilmu marifat belajar, jangan jadi kayak ilmu spiritual. Semua kelas TK, jangan bahasa anak-anak. Dengan rohani. Ini sunat rohani. Tapi perpuluhan lahiriah. Ya, gimana dong? Lanjut yang lain. Bicara perpuluhan. Loh, buktinya sekarang kan kalian itu kalian makan babi, nggak sunat, katanya itu sunat hati. Ya, tetapi perpuluhan, ibu, nggak ada problem. Sudah. Jadi gini, Ibu Rahma, katanya dari tadi titik. Dari kemarin titik satu iota pun tidak boleh. Kan hukum Taurat juga tidak mau makan kelinci, Bu. Tapi kenapa kalian juga makan kelinci? Berarti kalian melanggar hukum Taurat juga. Kami tidak memakai PL bang, kami ada Al-Quran. Hukum kami itu sumber primer kami itu Al-Quran dan hadis. Berubah hukum PL kami dong. PL, abang itu tergantung PL karena memakai PL. Tapi kenapa mengingkari hukum-hukum di PL? Janganlah pakai PL. Katanya menyempurnakan ibu. Katanya menyempurnakan. Apa yang disempurnakan, Bu? Yang disempurnakan itu yang adat semua di Al-Quran. Al-Quran datang untuk menyempurnakan. Tunjukkan, Bu, Injilnya. Menyempurnakan itu maksudnya Bu Rahma tidak menyembah kepada manusia yang disalib. Kasihan dulu. Yang tidak disembah disalib, yang menjadi manusia yang keluar dari lubang perempuan. Itu ajaran yang sempurnakan. Ajaran Ibrahim adalah menyembah kepada Tuhan yang satu, tidak menyembah kepada manusia yang keluar dari lubang perempuan. Ini bukan itu maksudnya Bu Rahma. Berarti permasalahannya ya. Ibrahim mengajarkan nyembah kepada manusia. Gak ada. Di sini tidak ada penyembah. Gak ada ajaran Daud menyembah kepada anak laki-laki yang keluar dari perempuan. Ya. Biar tahu. Emang gak ada, makanya disempurnakan di Islam. Lam yalid walam yulad, tidak dilahirkan dan tidak diperanakan. Seperti apa? Seperti ajaran Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yakub wa Asbat. Itu yang benar. Mana dalilnya? Muslimah wa ana minal. Dalilnya disempurnakan, tidak menyembah lubang itu tadi, Pak. Aku yang diutus, sembahlah Tuhan yang Esa dan aku yang diutus. Itu katanya Yesus di kitab Anda. Kami menyembah Allah dan Muhammad Rasulullah SAW sebagai Rasul. Kalau dengan Jabur apa yang disempurnakan Al-Quran, Pak? Kalau yang Jabur, kitab kamu nyuruh Yesus itu Rasul. Anda menyembah seperti legion menyembah dia. Saya tadi bertanya apa yang disempurnakan, Bapak? Yang disempurnakan itu mengajarkan dari Jaburnya kepada apanya yang disempurnakan? Kepada Allah yang satu Esa dan aku yang diutus. Pak, itu ajaran yang disempurnakan di dalam Islam. Ajaran yang disempurnakan dalam Islam itu ialah mengajarkan kepada manusia bahwa Allah itu Esa dan semua nabi-nabi itu adalah diutus. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Tidak ada yang bisa disamakan kepada Allah. Tidak ada yang bisa menyatakan Allah itu beranak pinak. Islam ajaran Anda ini yang mengajarkan di kitab Markus. Islam coba sudah. Yohanes Pave, emang Tuhan kamu ya Pave, sosok bawa ayat Pave. Kitab Taurat itu ditempel sama Anda di dalam kitab Anda. Makanya Anda itu cuma ngemis-ngemis ke ajaran Taurat. Sekarang di Indonesia kamu ngemis-ngemis kepada ajaran kami. Tuhan Anda nyomot dari kami, Rasul ngambil dari kami, mazhab dari kami. Ada hubungannya. Terus Nabi dari di mana ajaran kamu menyatakan Allah Tuhan kamu sesuai kitab kamu yang bahasa Kuine? Saya tanya Anda ya, apa terjemahan Elohim di Quran? Sekarang mau nanya saya, apa urusannya sama Elohim? Tanya sama orang Ibrani. Terjemahannya Quranmu. Adakah Elohim di Quranmu? Lah,
Tanya sama Tuhan kamu, tanya agama kamu ada nggak Yesus di dalam kitab Taurat? Kamu bawa nama Allah di sini. Lah, paham nggak apa perbedaannya? Allah itu Tuhan kami, bukan Tuhan kamu, woi. Makanya urusanmu dengan Tuhan Allah di Bibel itu apa? Tuhan nyomot, Nabi nyomot, Rasul nyomot. Berbeda, bro. Nggak ada harga diri banget kamu tuh beragama. Berbeda, gak ada Tuhan nyomot. Kamu tuh di kitab ajaran kamu, di kitab ini dikatakan Theos. Ustadz. Krios. Inilah kemunafikan mereka. Kemunafikan mereka itu kalau dia mengutip gini, Bang, kalau kalian mengutip nubuatan, kamu lirik perjanjian lama loh. Tapi kalau giliran hukum-hukum Taurat, katamu sudah digenapi, nggak berlaku lagi, ya gimana dong? Berlaku bagi orang seperti Anda-Anda. Standar ganda itu, Bang. Taurat dikutuk orang-orang seperti Anda yang orientasi pola pikirnya jasmani, syariat. Orang agama Anda menyuruh Taurat dikutuk, kok aku tuh orientasi agama saya. Taurat ajaran kamu yang mengutuk Taurat tuh nggak ada di Islam itu mengutuk Taurat. Paulus tuh mengutuk. Baca Efesus 2:15, baca di kitab apa namanya tuh yang 3:13 itu di Korintus. Paulus mengutuk. Kata Paulus, Yesus telah gini kata Paulus ya. Bayangkan nih kata Paulus, Bang ya. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, Yesus ini digantung pada kayu salib, berarti Anda ini menuhankan Tuhan yang terkutuk. Betul. Orang yang tergantung Tuhan yang Anda ketawa. Ini kami umat Islam nggak pernah ketawa loh. Yang saya ketawain logika rendah Anda. Kitab kamu orang dibacain sama Burama, kitabnya malah Anda ketawa. Ini kamu malu nggak kitab Anda ketawain? Logika lo itu logika rendahan, letterlet. Bukan rendahan, itu Paulus, Bang. Itu bro, sebentar Bu Rama. Gue itu bisa berlogika karena gue baca, bro. Gue lagi baca, gue lagi copy paste kita lu ketawain. Hikmat tidak ada di otak lo. Di mana hikmat? Gue mau nanya hikmat apa? Di Quran tidak ada, di Quran tidak ada kata hikmat. Elohim juga tidak ada di Quran. Hikmat, bener hikmat. Bayangkan itu, Bang. Bayangkan, Bang. Rasul itu bilang Yesus terkutuk loh. Tahu aja lo hikmat apaan. Ya Allah. Ini bukan ilmu kaleng-kaleng. Ini berbeda dengan penjelasan sebelumnya orang-orang. Kaleng kerupuk. Kaleng-kaleng kerupuk loh. Tahu, ngangkat-ngangkat diri sendiri. Kata Paulus. Aduh. Elohim di Bibel berbeda, tidak ada di Quran. Paham nggak? Di mana Elohim di kitab kamu? Coba kau bantai itu Galatia 3:13. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Ketawa apa ketawa? Elohim, pada mulanya Elohim berterbang-terbangan di atas permukaan air gitu. Aduh kacau lu jadi orang lu rusak kaki tak lu bener lu. Aduh ya Tuhan. Naikkan dong ilmu spiritual lu dengan umurnya. Belajar yang bener ah. Baca yang bener ah. Memaluin lah jadi orang Kristen masa ngacak-ngacak kitab sendiri. Belajar. Memang Elohim. Baca yang belajar. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah itu adalah Elohim. Nama passwordnya yang di atas permukaan air. Tuhannya kecil sama samudra. Tuhan apaan? Tuhan segede semut memang. Parah. Tuhan segede semut melayang di atas permukaan air. Pernah dengar nggak? Allahu Akbar. Cara berpikir gimana ini manusia ini? Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Melayang bro. Lagu Dewa dong. Melayang selai Nugi. Lagunya Nugi dong. Inilah gini ya Ustaz. Inilah resikonya saudara-saudara kita ya, saudara sebangsa nih. Kalau dia menuhankan Yesus, berarti dia menuhankan Tuhan yang terkutuk. Arti Tuhan aja belum dengar dari saya apa arti Tuhan. Aduh, kamu bilang saya nggak berilmu. Kamu yang ngomongnya ini bletot yang nggak ada kapasitas kamu untuk menjelaskan kitab kamu tuh enggak. Fokus satu ya, Elohim. Apa Elohim di Quran? Fokus. Aduh, Elohim lagi. Mas, di Quran nggak ada kata Elohim. Terjemahannya? Nggak ada nama Elohim. Nggak ada. Tahu nggak? Tuh nggak ada.
Makanya jangan masuk, jangan bawa Allah di bibir. Kitab kamu mana ada nama Allah? Coba tunjukin nama saya Allah di kitab kamu yang udah jelas-jelas nempel nama kitab kami, kamu itu Tuhan kami. Allah dari mana? Allah bahasa dari mana? Allah dari mana bahasanya? Elohim. Gak ada di Al-Quran Elohim. Ya makanya ngapain lo ribut di Elohim? Nah Allah kenapa ada di kitab kamu? Yang ribut itu sekarang Allah saya ada di kitab kamu. Malu nggak? Kenapa lah kayak Elohim? Allah yang ada di kitab kamu. Allah melayang-layang di atas permukaan air. Baca dong di kitab Wahyu 20. Tuhan kami kamu dandanin kayak penganten. Enak aja tuh kitab. Ya artinya kan baca dulu di Wahyu 20, baca Wahyu 20. Tuhan kami tuh Allah didandanin seperti penganten. Gila, lu katanya ayah Allah gue ini perempuan. Allah itu lebih dulu. Woi, ya? Baca dulu kitab Wahyu. Wahyu 20. Sabar, Ustaz, sabar. Ngaco lu sembarangan lu. Sabar, Ustaz. Enak aja Tuhan gue lu dandanin kayak perempuan sembarangan. Teman-teman semuanya, netizen di sini, baca di kitab Wahyu nomor 19. Tuhan Allah tuh didandan kayak perempuan. Menghina nggak itu kitab? Menghina, Bang. Menghina. Secara kalimat anak Allah. Panggilin itu, Cak. Anwar Chen panggil kemarin ketemu gue. Derajat dia sama gue sama pendidikannya. Kalau mau tahu siapa gue. Pendidikan lu nggak ada hikmatnya. Bang Ustadz, udah jelas tuh di Wahyu. Inilah Wahyu Yesus Kristus. Yang dikaruniakan Allah kepadanya. Itu baca lu jangan gede. Nih gue nih. Ya. Gue punya sertifikat sama Anwar Chen tuh enggak? Tidak ada sertifikat. Barang lu ngomong lu emang lu orang bodoh apa di sini? Bahasa hikmat gak ada seratannya. Bahasa hikmat gak ada seratannya. Ketemu sama gue di sini. Bahasa hikmat gak ada serata. Kitab lu itu gue nilainya apes tuh enggak? Mau lu S5 kalau hikmat gak paham, lu itu 0. Gak ada strata itu, gak ada tuh, gak berlaku bahasa hikmat. Strata lagi, lu aja sekolah STT-nya aja daripada bingung. Lu nganggarin sertifikat gak berguna sini. Ngomong gue, Martin Ali, si Aceh. Jerry Aceh, gak berguna, gak ada itu. Berantakan sama gue semua. Lu lagi yang gak punya pangkat itu. Lu tanya itu. Buktinya lu gak berani. Ayo, bahas itu apa? Allah tadi, bahas. Sekolah aja masih bertahan 1+1. Makanya kalau makan bala-bala, makan bakwan, makan 3 bayar 1. Lu aja nggak paham 1+1 makan 3 bayar 3. Gini nih. Besok makan bakwan. Ini nih kalau nggak ada makan 3 bayar 3, jangan makan 3 bayar 1. Siapa yang punya ilmu di sini? Ya. Siapa yang merepet di sini? Fokus dong. Ganti pemain aja, ganti pemain. Ya. Ya udah. Yang berilmu dong, yang berilmu hikmat dong, yang marifat dong naikkan. Udah, Bang Suara ganti sama ya, Bang Suara ganti dulu nanti sebentar baru naik lagi. Oke. Siapa tahu nanti ada yang ganti lagi sebentar, Bang Suara naik lagi. Ya, hadapi mereka dengan bahasa hikmat ya. Mereka akan Oke. Tidak apa-apa Bang, kita akan kaca. Ya. Enggak Bang, sorry Bang. Gue emang kalau diskusi emang begini Bang model, tapi sebenarnya gue orangnya lucu Bang, nyantai aja Bang, nyantai. Ayo Bang, suara hati naik, suara hati. Nah. Bagus nih, kayaknya lembut nih kalau suara hati. Sabar dikit, Ustadz. Sabar dikit, Ustadz ini habis ini kali ya makan kambing. Tahu karakter saya, tapi kan orangnya kan saya lemah lembut Bu Rahma. Habis makan kambing. Di sini mah teori, di luar prakteknya. Kasihan Bang Gema, nggak kasihan tuh, habis terus babak belur dibikin. Dihajar terus kah? Babak belur, emangnya saya suka mukulin orang, kagak lah. Petinju kan. Mari kasih lato-lato sini, kasih lato-lato. Mari pinjam lato-latonya. Cuman hanya diskusi ini menambah ilmu itu pun kalau dapat. Nah, kalau tadi Abang Hajar apalah hasil yang nggak ada kan, malah dia benci sama Abang Gading. Benci nggak apa-apa Bang, benci yang penting otaknya berjalan Bang. Dia benci sama saya nggak masalah. Yang penting otaknya berjalan. Bener gak omongannya segemane? Karena benci dia, akhirnya kitabnya dibuka Bang.
Kalau bisa dibenci, lebih benci sama saya itu, semakin dia benci, semakin dia penasaran untuk buka Al-Quran dan kitabnya. Selama ini kan dia nggak pernah buka kitab, cuma ngomong doang. Al-Quran nggak pernah dibaca, Alkitab nggak pernah dibaca, tapi berani naik ke atas komal ini. Di sini orang pada baca semua, Bang. Gitu. Gitu loh, Bang. Semakin benci semakin bagus, semakin terangsang dia untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari saya. Artinya dia belajar. Kalau gitu, saya sih Bang, tapi pasti gitu. Jadi nggak usah rusak-rusuk atau kor-kor. Percuma juga tuh hasilnya. Oh, bukan gitu, Bang. Dia nangkep kan kosong. Abang Muslim apa Kristen nih, Bang? Abang Kristen apa Muslim? Dari Kristen, Bang. Dari Kristen. Kalau di Islam nih, Bang, saya ajarkan, saya kasih tahu ya. Di dalam Islam untuk menjelaskan kepada Anda, kami harus bicara tegas, Bang. Mayyartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillati 'alal mu'minin a'izzatil 'alal kafirin. Kami harus tegas kepada orang-orang kafir. Nggak lemah lembut kayak orang cacingan, Bang. Tegas begini, Bang. Tapi bahasa saya tuh nggak pernah kasar. Tegas. Bang Budi, bungkus ya pakai karet 2. Abang. Ini cabenya 3 atau 4. Bang Kristen. Ini Bang Budi nih hatinya lembut loh. Cuma memang orangnya kan besar, jadi suaranya agak gimana suaranya gitu. Tapi hatinya lembut. Bang Handi kemana sih, Bang Handi? Bang Handi. Oh, Bang Handi tidur atau gimana? Tidur kayaknya. Kayak tidur ya. Bang Andi turun dulu ganti-gantian sama Bro. Saya pikirannya, saya berharap kalau diskusi itu ada yang didapat gitu, bukan malah dia jadi benci sama. Abang mau mencari pendapat. Kalau abang mau mendapatkan sesuatu makna dari diskusi, harusnya ada saling isi, Bang. Di dalam etika diskusi, pada saat lawan bicara mengeluarkan satu data, abang cek. Jangan ngangak ngingi cuma untuk membantah doang. Cek omongan orang itu baru diskusi yang benar, Bang. Abang pernah ikut diskusi offline nggak? Pernah gak ikut offline? Iya, pernah ikut nggak? Belum pernah. Saya dari tahun 98, Bang, sampai sekarang, Bang, saya sering, Bang, ada diskusi offline, Bang. Tapi nggak perlu saya sebutkan di mana-mana. Bisa. Emang itu tugas kuliah saya, Bang. Santai, Bang, slow. Tapi kalau abang itu mau mendapatkan ilmu dari pengetahuan kita di sini, kita saling isi, Bang. Ya, jangan cuma bisa menghujat, tapi kita nggak punya data. Oke, Bang ya. Ini Bang Joni kemana, Bang Joni? Bang Joni. Bang Joni.